Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ketika dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini menarik. Beliau bilang gini, ujian syahwat paling besar itu memang dialami oleh Yusuf. Di antara para nabi, syahwatnya yang diuji adalah Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu diuji pertama untuk berbuat zina, pertama di kampung orang. Ya, dia tinggalnya ada di Syam, terus dia diculik sampai akhirnya dibawa ke Mesir. Di Mesir dia nggak punya saudara. Di Mesir ditaksir sama seorang perempuan cantik dan dia diajak berbuat mesum. Ingat, orang kalau berbuat mesum atau berbuat konyol, berbuat zina di kampung sendiri masih segan. Ya, selingkuh sama tetangga, ya itu Pak pastinya malu. Ya, atau masih di area Duku Zamrud ketahuan tukang ojek, aku yang terus dihujamkan ke dalam dadaku di masa kecil, jaga kesuciannya. Maka kalau kita lihat anak-anak sekarang yang sekarang begitu mudah menggadaikan dirinya, begitu mudah tergoda sama syahwat, evaluasinya adalah dulu waktu kecilnya ayahnya jarang ngobrol, jarang memberi nasihat, jarang memberitahu, nanti kalau kamu sudah remaja, ingat, jaga matamu. Kalau kamu sudah dewasa, ingat, jaga dirimu, jangan sampai terjebak dalam perbuatan yang nista. Disinilah pelajaran pertama. Ayah yang dekat dengan anaknya, khususnya di usia dini, mampu menyelamatkan anak di masa-masa krisis, khususnya di masa-masa ABG. Anak-anak yang geng motor itu lemah fisik, disuruh ke Indomaret capek, bukan. Suruh ngangkat lemari bantuin bapaknya, bukan. Tetapi lemah di sini terkait dengan selain lemah fisik juga lemah skill. Kenapa sih berlemah skill? Karena orang tua saking sayangnya sama anak sampai anaknya umur berapa tahun gak bisa mengurus dirinya sendiri. Ada anak umur 9 tahun untuk ingusnya yang netes itu aja gak bisa benerin, ngasih kode ke pembantunya. Gitu ya. Pembantunya yang lihat, oh untuk sekadar begini saja nggak bisa, ya untuk sekedar begini aja nggak bisa. Kenapa? Karena ibunya, bapaknya saking sayang, sini Bunda bantu, sini bantu. Kita bisa bayangkan ada anak SD untuk nenteng sepatunya itu kanan dan kirinya itu asistennya. Sebelah kanan pembantunya megang sepatu kanan, sebelah kiri pembantunya megang sepatu kiri. Saya pernah temui kayak gitu. Kita bisa bayangkan nanti bagaimana kehidupan dia. Ketika dia mungkin lepas dari orang tuanya, bingung. Saya dapati seorang ayah padahal cuma tukang buruh, ibunya tukang cuci. Ya, anaknya itu memang dari dulu cuma nada, tangan dan sebagainya. Ketika umur 32 tahun belum nikah, cuma main game online ya seharian. Bapaknya ternyata kena stroke, meninggal, ibunya menyusul 6 bulan kemudian. Ini anak depresi, bingung hidupnya bagaimana. Kenapa? Skill nggak dilatih. Itulah kenapa dalam urusan sederhana, kenapa anak kita harus bertanggung jawab, kita latih. Minimal habis makan taruh ke tempatnya. Berikutnya lemah pola pikir. Tidak bisa diajak berpikir. Anak yang lemah pola pikir makanya ngikutin tren. Dipengaruhi oleh media. Berita hoax dianggap kebenaran. Semua informasi dianggap benar tanpa menyaring. Makanya begitu mudah diprovokasi. Dan inilah yang terjadi sama anak-anak yang kita sebut dengan alay. Ya,